Selamat sore pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 9 Juni 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini, selengkapnya. Pemirsa, selama 7 hari pelaksanaan operasi SAR pencarian terhadap satu orang nelayan di ujung Sialit belum membuahkan hasil. Ya, saat ini operasi SAR telah ditutup, namun upaya pencarian dengan teknik pemantauan masih terus dilakukan. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Nias Muhammad Agus Wibisono menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Gunung Sitoli hari ini. Dijelaskan selama 7 hari tim Basarnas gabungan yang terdiri dari Satgas SAR Simelu, TNI Alpol Airut, dan Panglima Laut Aceh serta masyarakat telah mengintensifkan pencarian terhadap Asalman pria usia 47 tahun asal Pulau Nias yang berdomisili di Desa Ujung Sialit, Kabupaten Singkil, Aceh. Pencarian dilakukan dengan menyisir pulau di sekitar tempat jatuhnya korban akibat terseret arus pada Selasa 31 Mei 2022 lalu. Skema operasi pencarian dibagi 4, dalam 2 regu personil melakukan penyisiran di bagian daratan atau tepian pantai. Kemudian regu lainnya dengan peralatan perahu Basarnas dan milik warga melakukan penyisiran di kawasan perairan. Hingga hari ke-7 upaya pencarian itu belum membuahkan hasil dan tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Sesuai dengan regulasi, juga sudah koordinasi dengan pihak keluarga dan unsur yang ada di sana, unsur pemerintah, desa dan sebagainya. Kita sepakati akhirnya kapasitas kami tutup, dilakukan dengan pemantauan, dan apabila ada informasi keberadaan korban akan segera kami aksi lagi untuk dievakuasi. Operasi SAR hingga hari ke-7 ini telah dievaluasi bersama melibatkan pihak keluarga yang ikhlas dengan keberadaan korban. Operasi SAR akhirnya ditutup, namun berdasarkan standar operasional Institut Basarnas masih meneruskan pencarian dengan skema pemantauan khusus melibatkan nelayan lokal. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bayi kembar Siam berjenis kelamin perempuan yang lahir di Rumah Sakit Bunda Mulia Kisaran pada 7 Juni 2022 kini telah didatangi oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Bayi kembar Siam ini terlahir dengan kondisi memiliki kaki 3 dan 4 telapak kaki dengan kondisi perut dempet. Bayi kembar Siam ini merupakan anak dari pasangan Jumat dan Sri Suwarni, warga Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan. Bayi kembar Siam ini lahir melalui operasi sesar dengan memiliki 3 kaki dan telapak tangan bayi ini berada di bagian kaki. Ayah bayi kembar Siam, Jumat, mengatakan istrinya telah beberapa kali melakukan USG, namun di akhir kehamilan baru tahu kalau kehamilan sang istri memiliki kelainan. Dikatakan ia tidak memiliki kartu BPJS, namun pihak Pemkab Asahan telah datang untuk menanggulangi biaya perobatan, apakah melalui APBD Pemkab Asahan atau melalui BPJS. Tim penanganan bayi kembar Siam RSUP Haji Adam Malik Rizky Andriansyah mengatakan, berat badan bayi tersebut mencapai 5.060 gram sehingga tidak bisa terburu-buru melakukan pemisahan. Tim medis harus melihat lebih jauh berbagai kemungkinan yang akan terjadi jika pemisahan tubuh dilakukan seperti cacat sehingga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dempetnya ini agak berbeda dengan kembar Siam yang sebelumnya. Memang dempet di bagian perut ya, di bagian perut, namun dia hanya memiliki 2 kaki yang normal. 1 kaki itu dia sepertinya dempet gabung, jadi seperti tulang yang besar, jadi kaki yang cukup besar ya di 1 kaki. Nah, setelah nanti pemeriksaannya lengkap, biasanya itu dalam 2-3 hari ke depan kita lakukan, paling cepat ya, atau bisa sampai 1 minggu kita pastikan, barulah nanti tim akan rapat memutuskan apakah bayi ini layak dipisah atau tidak layak dipisah. Terobsesi ingin menjadi poluan, seorang perempuan asal Kabupaten Labuhan Batu terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian. Perempuan tamatan sekolah dasar ini menjadi poluan gadungan dan menipu korbannya dengan modus dapat menyelesaikan masalah hukum.
Tersangka Fitri Saryani, 23 tahun warga Kabupaten Labuhan Batu ini tidak berkutik saat diamankan Polsek Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kapolres Tabsel AKBP Roman Smaradana LH mengatakan, tersangka merupakan lulusan sekolah dasar ini diamankan petugas karena melakukan aksi penipuan dengan modus menjadi poluan gadungan. Aksi penipuan yang dilakukan tersangka berawal saat dirinya menyewa salah satu rumah kontrakan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tersangka yang kerap mengenakan jaket hitam, dipadu celana hitam dan sepatu PDH ini awalnya dikira merupakan polisi wanita. Korban merasa percaya saat tersangka mengaku polisi yang bertugas di Polres Tapanuli Selatan. Mendengar pernyataan tersangka, korban Aminah berharap warga Kampung Banjir, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara ini meminta tersangka untuk mengeluarkan kendaraannya yang sedang bermasalah di Kabupaten Mandailing Natal. Tersangka meminta uang senilai 2 juta rupiah sebagai awal pengurusan tersebut. Namun setelah korban berulang kali memberikan uang kepada tersangka hingga mencapai 11 juta rupiah, kendaraan milik korban belum juga dikeluarkan. Sehingga korban mengamankan tersangka dan menyerahkan ke Polsek Padang Bola. Jadi setiap hari seolah-olah dari rumah kontrakan berangkat menuju ke arah Padang Sidempuan, untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan ini benar-benar bekerja di Polres Tapanuli Selatan. Begitu setiap hari sampai beberapa kali sudah mendapatkan uang, dan pada akhirnya hasil yang ditunggu-tunggu oleh korban tidak ada. Akhirnya tersangka ini melarikan diri, namun akhirnya juga berhasil ditemukan oleh korban dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Padang Bola. Saat diinterogasi petugas, tersangka Fitri Saryani mengakui perbuatannya karena terobsesi menjadi polisi. Uang hasil penipuan tersebut telah dihabiskan tersangka dengan membeli pakaian dan kebutuhan lainnya. Pemirsa, penangkapan kasus penularan penyakit mulut dan kuku PMK yang diderita hewan ternak kaki 4 di Sumatera Utara kondisinya terus membaik. Hingga saat ini yang terinfeksi di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara terdapat 6.048 ekor. Kasus penularan penyakit PMK di Sumut dari 6.048 ekor, saat ini sebanyak 4.227 ekor sudah sembuh total. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meyakinkan masyarakat bahwa semua komponen personil di tim kesehatan hewan di seluruh kabupaten kota turut serta terlibat dalam penanganan masalah PMK, termasuk untuk memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha. Gubs mengatakan saat ini telah dilakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota terkait penanganan PMK dengan memeriksa seluruh hewan ternak yang akan masuk melalui perbatasan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, terdapat 1.776 ekor hewan ternak yang sedang dalam proses penyembuhan total. Sedangkan untuk yang mati sebanyak 10 ekor ditambah 35 ekor yang dipotong paksa saat masa penularan PMK. Diperkirakan jumlah yang akan dinyatakan sembuh dapat bertambah seiring berlalunya masa inkubasi serta penanganan dan pengobatan yang dilakukan. Memang saat ini sudah 4.000 sapi, kerbau, domba, kambing. Tapi semua itu hari ini sudah tinggal hanya 70 sapi dan kambing yang terkontaminasi PMK, kuku dan mulut, dan itu diisolasi. Jadi tidak ada masalah bahwa terkendali. Yang pertama, yang kedua, nanti dan ini kesehatan tim semua ikut di situ menanganinya. Binatang-binatang yang dikurbankan itu ada wajib persyaratan keluar dari surat tim bahwa dia dinyatakan binatang itu sehat. Yang ketiga, ada tim terpadu untuk mengontrol itu semua di perbatasan-perbatasan, baik itu antar kabupaten, antar provinsi, sehingga tidak bisa binatang saat ini keluar masuk tanpa izin tim terpadu. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghimbau masyarakat menjelang Idul Adha agar tidak takut mengkonsumsi daging hewan ternak.
Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76, Polres Toba melaksanakan sosialisasi vaksinasi bagi pengendara yang sedang melintas. Hal ini dilakukan untuk mempercepat vaksinasi bagi warga yang belum divaksin. Dari pantauan di lapangan, personil Polres Toba melakukan sosialisasi vaksinasi bagi pengendara yang sedang melintas dan juga menghimbau warga yang belum vaksin agar segera divaksin di posko yang telah disediakan Polres Toba. Kasiwas Polres Toba Ibtu Eng Sembiring mengatakan untuk mendukung program pemerintah mempercepat akselerasi vaksinasi kepada masyarakat yang masih belum divaksin, pihak Polres Toba melakukan sosialisasi vaksinasi bagi pengendara yang sedang melintas. Dikatakan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi menyambut HUT Bayangkara ke-76 menargetkan 150 orang per hari dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac, Sinopharm, dan Moderna. Masyarakat dihimbau untuk divaksin guna mengakhiri pandemi COVID-19. Bagi masyarakat yang belum divaksin agar datang ke Polres Toba maupun di puskesmas terdekat. Pihak Polres Toba menyatakan satu-satunya cara mengatasi COVID-19 dengan divaksin sehingga herd immunity atau kekebalan tubuh tetap terjaga. Toba melaksanakan giat vaksinasi, yaitu pada pengendara sepeda motor maupun roda 4 di depan Mako Polres Toba. Kami siap sedia untuk memaksin, yaitu jatah kami per hari untuk menyambut HUT Bayangkara ini berkisar 150. Jadi kepada pengendara maupun famili yang belum divaksin dihimbau untuk melaksanakan vaksin di depan Polres Toba. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan respons terkait adanya pihak yang melaporkannya ke Polda Sumatera Utara. Hal tersebut merupakan kisruh dari penonaktifan Bupati Padang Lawas Ali Sultan Harahap. Laporan terhadap Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tertuang dalam pidana pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 tentang penyalahgunaan kewenangan pejabat. Pelapor mengklaim adanya dugaan pidana atas terbitnya surat Gubernur Sumut tentang penunjukan Ahmad Zarnawi Pasaribu sebagai PLT Bupati Padang Lawas menggantikan Ali Sultan Harahap. Terkait hal tersebut, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi memberikan respons terkait pelaporan terhadap dirinya. Edi Rahmayadi mengatakan pihak pelapor harus belajar terlebih dahulu tentang tata kelola pemerintahan. Ia juga mengatakan bukan dirinya yang menonaktifkan Bupati Padang Lawas Ali Sultan Harahap. Oh, yang melapor ini harus belajar, ya, harus belajar. Siapa yang berhak mem-PLT-kan? Itu tuh kan saya sudah dengar itu. Dan siapa yang harus di-PLT-kan? Ada aturan main semua. Ini kelola pemerintahan. Saya berharap jangan berpolemik dengan itu. Sadarlah
bahwa orang itu mampu melakukan kelola pemerintah. Kalau tak mampu, sudah ada diatur di dalam undang-undang. Bupati Padang Lawas terdahulu Ali Sultan Harahap dinonaktifkan sejak Mei 2021 karena sakit yang menimbulkan hambatan berkomunikasi dan aktivitas motorik. Karena kondisi tersebut, Wakil Bupati Padang Lawas Ahmad Zarnawi didelegasikan menjadi PLT Bupati Padang Lawas. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan paparan terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait rencana pengembangan minyak makan merah berbasis kelapa sawit. Inovasi minyak goreng merah tersebut sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng di tengah harga yang masih relatif tinggi. Paparan tersebut dilaksanakan di kantor Pusat Penelitian Kelapa Sawit Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Di depan Gubernur Sumatera Utara, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan paparan terkait minyak makan merah. Minyak makan merah merupakan salah satu inovasi dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit sebagai langkah baru dalam upaya pengentasan stunting sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi agar unit usahanya dapat naik kelas. Dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat ini angka stunting di Sumatera Utara berada di peringkat ketiga dengan angka 30% prevalensi stunting. Maka dari itu pemberian asupan vitamin A, vitamin E, dan pembuatan suplemen makanan berbasis protein di dalam minyak makan merah dapat memenuhi kebutuhan tubuh dalam mencegah meningkatnya angka stunting di Sumatera Utara. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh PPKS dan akan mensinkronkan dengan stakeholder lainnya agar paket teknologi yang dihasilkan dapat direalisasikan secara nyata sehingga dapat menjadi solusi pemenuhan gizi bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Buat sekira ketahanan pangan kita khususnya suplai minyak makan. Dan tentu ini nanti akan meningkatkan kesejahteraan kami. Nah ini kita harus petani sawit semua harus merespon secara positif karena ini akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan Provinsi Sumatera Utara mendukung adanya minyak makan merah di tengah situasi sulit harga minyak goreng yang relatif tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Sumatera Utara. Saya sudah lama dengar, tapi baru tahu hari ini. Dan ini pun tak direncanakan. Dan sangat-sangat sederhana sekali alatnya. Pengelolaannya juga sangat sederhana. Nah ini harus segera kita tindak lanjutin di dalam kondisi sulit yang harga minyak goreng banyak dikendalikan oleh kepentingan. Saya pikir kalau ini yang terjadi, ini akan meningkatkan UMKM kita, sawit-sawit TBS kita yang banyak sekali yang ditangani oleh perorangan masyarakat, ini akan terbantu. TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-113 jajaran Kodam 1 Bukit Barisan kembali membangun desa tertinggal di Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Sejalan dengan tema, TMMD tahun ini dedikasi terbaik membangun negara kesatuan Republik Indonesia, TMMD di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan di Kabupaten Langkat dengan sasaran membangun infrastruktur dan fasilitas umum serta sektor UMKM. Lagi, ya duduk Pak. Kemarin kan ninjau TMMD tuh, gimana? Siap, hasilnya? siap benar izin Kapen. Ternyata kegiatan TMMD itu cukup banyak rintangan yang terjadi izin Kapen, dari mulai kami perjalanan sampai di lokasi tujuan tersebut izin Kapen. Situasi kan hujan ini, Siap. gimana? Keadaan sana? Siap, untuk situasi di sana juga jalannya cukup banyak rintangan dan tantangan juga yang kami hadapi izin Kapen. Lain lokasi TMMD yang kami datangi kemarin, apa saja lokasi lainnya izin Kapen di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan ini? Nah di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan itu ada 6 kodim dari 5 korem jajaran Kodam 1 Bukit Barisan yang melaksanakan TMMD.
ke-113. Lalu untuk prioritas dari kegiatan TMMD yang ke-113 ini apa saja izin kami? Nah, prioritasnya di mana TMMD ini ada dua sasaran. Itu sasaran fisik, ya mengenai gorong-gorong, bisa pelebaran jalan, pengerasan jalan, pembukaan jalan baru, di mana sasaran non fisiknya itu melaksanakan wawasan kebangsaan, ya, pengetahuan narkoba, begitu juga dengan kesehatan, begitu juga dengan pertanian sampai dengan UMKM. Intinya ini semuanya untuk mensejahterakan daripada masyarakat, di mana diprioritaskan kepada desa-desa yang terpencil, ya, yang tidak terjangkau, yang selama ini sumber daya alam mereka itu susah untuk diangkut ke kota, sehingga dibukalah jalan ini untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di desa. TMMD ke-113. Sahabat Bukit Barisan, saya Serdakwa Feby Francisca akan memandu Anda semua dalam program TNI Manunggal Membangun Desa yang berlangsung di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Menempuh perjalanan lebih kurang 3 jam dari kota Medan menuju sebuah kecamatan di Kabupaten Langkat. Di wilayah Kecamatan Selepan yang menaungi Desa Lama Baru. 1.645 jiwa yang ada di Desa Lama Baru, mereka harus menjalani roda kehidupan untuk menempuh berkilometer hingga dapat sampai ke kota. Dengan adanya aspirasi masyarakat melalui musrenbang tingkat desa, kecamatan, dan sampai ke kabupaten, kali ini program TMMD dengan skala prioritas, ketelitian, dan dipadukan dengan program pemerintah daerah memutuskan untuk program TNI Manunggal Membangun Desa diselenggarakan di Desa Lama Baru guna mewujudkan mimpi masyarakat yang ada di pedalaman pedesaan. Ada berbagai macam kendala yang terjadi selama pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa ini. Salah satunya kendala yang berada di hadapan kita ini. Bahu-membahu personil TNI Polri dalam mengerjakan pembukaan jalan yang akan memudahkan akses masyarakat Desa Lama Baru. Dengan beragam suku dan agama yang ada di Desa Lama Baru, program TMMD juga memberikan perhatian terhadap rumah ibadah yang sering dijadikan tempat berkumpulnya warga desa. Keharmonisan di bidang keagamaan juga dirasakan di Desa Lama Baru ini dalam membangun tempat ibadah yang sebagian besar digunakan warga desa. Kemarin kondisinya masih rusak parah. Nah, alhamdulillah setelah ada TMMD ini nampaklah pembangunannya ada kan gitu. Tempat bagus lah ada sekarang. Kemudian TMMD ini bisa lanjut terus setiap tahunnya ada, walaupun tidak di tempat kami, tempat lain. Jadi sebenarnya pembangunan itu terus ada. Saling bahu-membahu untuk menjaga keamanan di desa dengan menjalankannya pos aman yang ada di desa mereka. Ini pos
poskamlingnya baru ya atau bagaimana? Kebelakangan ini ada program dari TMMD yang melaksanakan kegiatan baktinya di desa kami. Alhamdulillah poskamling kami direnovasi menjadi permainan seperti ini. Pada awalnya semi permanen yang terbuat dari papan, kayu, dan alhamdulillah hari ini tegak berdiri karena bakti daripada TMMD. Selain melaksanakan pekerjaan fisik berupa pembukaan akses jalan, program TMMD ke-113 juga melaksanakan sasaran fisik kepada masyarakat sekitar TMMD, seperti penyuluhan di sektor kesehatan dan pendampingan kepada usaha mikro kecil menengah yang ada di Desa Lama Baru. Selain itu, dari pembukaan jalan yang dilaksanakan TMMD ke-113 juga bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat dengan adanya kemudahan akses jalan pendekat menuju ke sekolah dan pemerintahan desa. Bagaimana sih Pak tanggapan dari pemerintah Kabupaten Langkat mengenai program dari TMMD yang sedang berlangsung ini Pak? Ya, alhamdulillah kemarin ada pelaksanaan TMMD di Desa Lama Baru, Kecamatan Selepan ya. Iya. Ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya untuk di daerah tersebut, karena dengan adanya TMMD ini kan tentu akan meningkatkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat yang ada di sana. Dan pastinya kita secara khusus menyampaikan terima kasih nih dari pihak TNI yang sudah memberikan atensi untuk masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya di Kecamatan Sungai Lepan. Saya selaku Panglima Kodam 1 Desa sangat mengapresiasi pelaksanaan TMMD 113 yang sedang berjalan ini. Kita berharap sampai dengan kita selesai TMMD ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran. Kemudian dalam TMMD ini kita berharap juga kita bisa kembali mengembangkan semangat gotong royong di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan masyarakat. Sambil itu juga kita mengumpulkan, memantapkan wawasan kebangsaan di lingkungan TNI, di lingkungan masyarakat yang menjadi domainnya TNI, bisnisnya TNI, dan wawasan kebangsaan. Sesuai dengan tema yang kita usung untuk saat ini, edukasi terbaik untuk membangun DKI. Kita TMMD ini adalah salah satu langkah kita dalam mendedikasikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sampai di sini saya Serdakwa Febi Francisca melaporkan program Tentara Manunggal Membangun Desa yang telah berlangsung di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Dedikasi tertinggi membangun NKRI, jayalah TNI-ku, salam Bukit Barisan, tetap semangat. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Kota Medan melakukan tes PCR di gedung PKK Kota Medan pagi tadi. Pemeriksaan PCR merupakan salah satu persyaratan dari pemerintah Arab Saudi bagi calon jemaah haji Indonesia. Kewajiban PCR sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi para jemaah calon haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Saat ini ada penerapan baru diminta oleh pihak Arab Saudi, di mana calon jemaah haji harus menjalani tes PCR dengan pemberlakuan 72 jam sebelum keberangkatan. Kepala Dinas Kota Medan Taufik Ririansyah mengatakan pihaknya menerjunkan puluhan tenaga medis untuk proses tes PCR terhadap ratusan jemaah calon haji asal Kota Medan. Jemaah calon haji dari setiap kloter sebanyak 393 calon jemaah haji harus menjalani vaksinasi lengkap maupun tes PCR sebelum masuk asrama haji Medan. Jika ditemukan calon jemaah haji positif COVID-19, maka akan ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci untuk diatur ulang keberangkatan selanjutnya.
Sebanyak 1.077 calon jemaah haji asal Medan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci 11 Juni mendatang dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Buat PCR dijadwalkan setiap 1 hari sebelum keberangkatan, 1 hari sebelum masuk asrama. Yang kita harapkan bahwa PCR ini berlaku 3 kali 24 jam, sehingga pada saat entrance atau masuk ke Arab Saudi sana, ini masih berlaku. Tentunya kita berharap tidak ada kejadian seperti itu dengan melandainya COVID-19 pada saat ini, yang pada hari ini pun semalam masih 0, ya kita harapkan saja ini tidak terjadi di kita ini. Kalaupun ada yang terjadi, kita akan langsung koordinasi dengan Kemenak. Pada pelaksanaan PCR pagi tadi, terdapat calon jemaah haji termuda Afif Ahmad Asyidiki dengan usia 20 tahun warga Jalan Garu 1 Medan tersebut mendaftar haji ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Afif harus menunggu selama 9 tahun sebelum nantinya resmi tercatat sebagai calon jemaah haji, ditambah masa tunggu COVID sekitar 2 tahun. Berangkat ke Tanah Suci, Afif tidak sendirian, ia menemani ibunya Siti Hafsah, usia 61 tahun. Afif mengaku tidak melakukan persiapan khusus untuk berangkat haji, sebatas menjaga kebugaran agar tidak mudah lelah saat mengikuti rangkaian haji. Persiapannya bang, kayaknya ya menyiapkan koper, ya segala sesuatunya lah bang, yang untuk berangkat ke sana bang. Alhamdulillah senang lah bang, mungkin karena rezeki kan bang, rezeki orang tua ada, ya sekalian aja berangkat bang. Sebenarnya dapatnya itu 2019 bang, karena kurang umur 2 bulan, jadi ditunda 2020. Rupanya 2020 kan COVID bang, jadi ya ditunda ke 2021, COVID juga. Rupanya alhamdulillah dapat 2022 bang. Harapannya ya yang seusia saya bisa menyusul juga bang ke sana bang. Guna menjadikan setiap siswa lebih unggul dan bertanggung jawab, SMK Negeri 1 Beringin mengedepankan pendidikan karakter. Penerapan pendidikan karakter itu sudah terbukti mampu membuat siswa kejuruan tersebut siap pakai, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Pendidikan karakter di SMK Negeri 1 Beringin tidak hanya ditujukan kepada siswa, namun bagi staf pengajar dan seluruh staf yang ada di sekolah itu, agar setiap pihak mendukung terwujudnya sekolah yang menghasilkan generasi muda yang berkarakter. Dengan adanya pendidikan karakter yang diterapkan selama ini, baik guru dan siswa saling mendukung dalam menjalankan kurikulum yang ada. Selain itu, imbas dari pendidikan karakter itu, lingkungan sekolah SMK Negeri 1 selalu terpelihara dengan baik karena setiap siswa dan staf pengajar memiliki keinginan untuk sama-sama menjaga kebersihan sehingga sekolah itu senantiasa bersih, indah, dan sejuk. Sampai saat ini, sekolah SMK Negeri 1 Beringin menjadi salah satu sekolah yang dijadikan sebagai tempat studi banding oleh sejumlah siswa, oleh sejumlah sekolah yang ada di Sumatera Utara, bahkan provinsi lain. Sejumlah petinggi bangsa Indonesia, bahkan Presiden Republik Indonesia pernah berkunjung ke SMK Negeri 1 Beringin. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Beringin, Ilyas, mengatakan saat ini bersama timnya selalu meningkatkan kualitas pendidikan agar setiap user dapat menerima lulusan dari SMK Negeri 1 Beringin. Ia juga berpesan agar tamatan SMK Beringin tidak hanya menjadi pekerja, namun juga dapat menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Strategi yang saya kedepankan adalah bagaimana kita mengupayakan dulu dari sisi guru dan anaknya dulu, itu strateginya mengentaskan mereka baik secara pendidikan karakternya kan, dengan karakter yang itu diharapkan bahwa kualitas pengetahuan dan keterampilan itu akan naik, sehingga kalau kualitas pengetahuan dan keterampilannya naik berarti pihak luar akan mau bekerja sama dengan kita. Bapak berharap terus tempah dirimu, terus poles dirimu, sehingga dari 3 aspek, mulai dari pengetahuanmu, keterampilan, dan sikapmu, kelak kamu akan bisa, 1, berwirausaha, bekerja, dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini harapan Bapak. Jadi kamu akan menjadi anak-anak yang bisa berguna untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk lingkunganmu, dan untuk semua pihak yang membutuhkan kamu. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 tahun, Polresta Deli Serdang melaksanakan kegiatan bakti sosial donor darah bekerja sama dengan unit donor darah Palang Merah Indonesia Deli Serdang di Aula Tribrata Polresta Deli Serdang. Sebagai pendonor yakni Wakapolresta Deli Serdang AKBP Agus Sugiyarso bersama pejabat utama Polresta, perwira dan bintara serta masyarakat umum. Wakapolresta Deli Serdang AKBP Agus Sugiyarso mengatakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan unit donor darah Palang Merah Indonesia. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi Polri, khususnya Polresta Deli Serdang dalam mendukung ketersediaan darah. Selain itu untuk membantu ketersediaan stok darah di PMI. Darah yang disumbangkan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan transfusi darah. Setiap tetes darah bermanfaat bagi yang membutuhkannya, serta memberikan manfaat kesehatan bagi pendonornya. Sebelum donor darah, para pendonor menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan terlebih dahulu dan pemeriksaan hemoglobin. Donor darah ini hanya dapat dilakukan bagi yang memenuhi syarat. PMI sangat mengapresiasi pihak Polresta Deli Serdang yang telah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan donor darah. Pelaksanaan kegiatan donor darah tetap mempedomani protokol kesehatan COVID-19. Donor darah ini ditargetkan sebanyak 100 kantong darah, namun hingga selesai pelaksanaan berhasil dikumpulkan 180 kantong darah. Pasar hewan memiliki posisi yang sangat strategis secara ekonomi serta dengan ciri khas pada masing-masing daerah. Pasar hewan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara terdapat aktivitas pasar hewan dengan metode tradisional yang unik, namun menjadi ketentuan pada cara jual beli di pasar tersebut. Pasar hewan Siborong-Borong merupakan salah satu pasar hewan terbesar di kawasan Danau Toba yang terbuka untuk umum. Dalam bertransaksi jual beli hewan ternak seperti kerbau dan sapi, pasar hewan ini dibuka sekali pada setiap minggu, yakni pada hari Selasa. Pasar ini terlihat ramai dikunjungi para peternak maupun pembeli dan perantara dari Tapanuli Utara dan luar daerah. Membawa ternak ke pasar ini dengan menggunakan berbagai truk sesuai dengan besar kecilnya hewan ternak. Hewan ternak seperti sapi dan kerbau dapat dilihat langsung oleh para calon pembeli. Hal ini juga merupakan ajang pertemuan komunitas peternak pedagang pengumpul maupun pedagang antar wilayah dengan melakukan transaksi jual beli ternak untuk memenuhi kebutuhan pasar, seperti untuk pesta adat di berbagai daerah, ataupun dijual di rumah potong hewan yang sudah turun-temurun dilakoni. Di pasar hewan ini terdapat metode perantara jasa pemasaran yang dilakoni pelaku pasar yang disebut dengan belantik, di mana dalam memasarkan hewan ternak yang akan dijual melalui perantara atau belantik. Kegiatan dalam mekanisme pasar dilakukan dengan cara mempengaruhi pelanggan atau konsumen untuk membeli ternak yang dijual. Rutinitas belantik ini merupakan kegiatan bagi beberapa warga yang beraktivitas di pasar hewan. Pada umumnya, salah satu ciri khas pasar hewan tradisional yang berlaku dalam sistem pemasaran ternak yang dilakukan secara tradisional, yakni sistem jual beli atau mekanisme di mana dalam hal ini penentu harga ternak yang dijual didominasi dan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang sah antara peternak, pedagang, pengumpul maupun pedagang.
Di pasar hewan tradisional umumnya tidak ada ditetapkan bandrol atau harga ternak yang dijual. Diperkirakan akumulasi perputaran uang sekitar 500 juta rupiah hingga 1 miliar setiap putaran pasar. Menurut Kepala Bidang Peternak Dinas Ketahanan Pangan Taput Lambok Sinaga, adanya pasar hewan ini para peternak, pedagang hewan maupun pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ternak. Diharapkan dengan program pemerintah daerah ini ke depan akan berdampak positif dan dapat mendorong perekonomian serta pendapatan asli daerah dari sektor peternakan. Ataupun perbaikan di pasar hewan, khususnya fasilitas-fasilitas, contohnya pembenahan air minum untuk ternak. Yang kedua, pembersihan lokasi ataupun penertiban parkiran di pasar hewan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kabupaten Langkat kaya dengan objek wisata alam yang sangat mempesona, baik yang sudah dikelola maupun belum terjamah sama sekali. Salah satunya adalah wisata pemandian alam yang berada di Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Objek wisata pemandian alam ini sangat asri dan alami karena belum terjamah. Wisata ini merupakan objek terpendam yang ditemukan warga puluhan tahun lalu. Namun sayangnya baru diketahui wisatawan beberapa bulan terakhir. Rencananya warga sekitar bekerja sama dengan Kepala Desa Sulkam akan saling bahu-membahu untuk memperkenalkan objek wisata ini dengan mengusung wisata edukasi dan pemandian alam yang nantinya para wisatawan juga bisa untuk melaksanakan camping ground sembari memancing ikan. Ide ini timbul karena melihat panorama dan pemandangan yang indah, sekaligus mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang selama ini hanya bercocok tanam. Untuk menuju lokasi wisata ini memang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian karena akses jalan yang masih ekstrim dan berbatuan. Namun para wisatawan tidak perlu khawatir, begitu sampai di tempat wisata ini rasa lelah selama dalam perjalanan 3 jam dari kota Binjai akan hilang setelah melihat panorama indah dan udara yang masih sangat segar. Warga sekitar masih berupaya untuk membuka akses jalan dibantu dengan adanya anggaran dana desa. Kepala Desa Sulkam Gembira Sembiring mengatakan, wisata ini baru dibuka selama 2 bulan, namun sudah mampu mendatangkan wisatawan lokal dan diharapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Langkat, wisata ini nantinya mampu memberi pemasukan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Ini kan lokasi kita ini baru buka, baru sekitar 2 bulan. Jadi rencana ke depannya mau kita jadikan lokasi wisata edukasi, bisa jadi edukasi, bisa juga untuk wisata pemandian alam, dan sekaligus kita ada rencanakan di belakang ini untuk penangkaran ikan, kalau kami bilang sendiri loh, kayak ikan gemuh sejenis jurung. Jadi inilah yang mau kita kembangkan ke depan. Sangat sulit dijangkau karena memang akses yang sangat ekstrim sekali, dan ini memang kebetulan kita ada program dari dana desa dan tujuan kita memang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya kita gagas bersama masyarakat, barulah ada jalan itu kita buka baru selama 2 bulan pengerjaan. Fasilitas belum ada, sama sekali belum ada fasilitas kita, tapi udah dikunjungi banyak orang juga. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam yang asri sekaligus menikmati panorama yang indah, tidak ada salahnya untuk mencoba wisata pemandian alam Sungai Sulkam Lau Gede dan dipastikan tidak akan menyesal serta ingin kembali lagi mengunjungi wisata tersebut. Sumatera Utara hari ini akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib olahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan
Pemirsa, jika Anda ingin mencoba wisata yang menguji adrenalin, tidak ada salahnya untuk merasakan arung jeram. Sambil menikmati suasana alam yang masih asri dan udara yang sangat segar, dipastikan akan menjadi daya tarik tersendiri. Wisata arung jeram ini berada di Desa Kapras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Dengan mengarungi derasnya hulu Sungai Wampu, dipastikan nyali para pengunjung akan terpacu. Bagi para wisatawan pemula dalam dunia arung jeram tidak perlu khawatir karena akan dipandu instruktur yang sangat handal dan terlatih, sehingga kenyamanan dan keamanan dalam mengarungi arus sungai akan terjamin. Selain itu, bagi pemula, rute atau jalur yang dilalui adalah jalur pemula dan tetap melintasi deburan air yang bertaburan sehingga uji nyali masih tetap tertantang. Untuk jalur pemula, para wisatawan hanya dianjurkan mengarungi sungai sepanjang 5 km dengan debit air atau deburan air yang bervariasi dengan waktu 3 jam. Sedangkan jalur hobi atau bagi yang sudah mahir bisa mengarungi derasnya arus sungai selama 1 hari penuh. Para wisatawan tidak perlu merogoh kocek yang sangat dalam karena wisata arung jeram di Desa Kapras ini masih perlu promosi sehingga bisa dikenal oleh para wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Saat mengarungi arus sungai, para wisatawan akan disuguhkan dengan air panas belerang langsung dari aliran Tanah Karo dan pemandangan unik batu besar dengan bentuk helikopter. Dan biasanya, para wisatawan langsung mengabadikan dengan berfoto selfie. Camat Kutambaru David Helgot Pardede mengatakan, jika ingin menguji nyali khususnya arung jeram, maka Kabupaten Langkat adalah lokasi yang sangat tepat. Karena derasnya arus sungai sangat menantang dan dipastikan panorama alamnya sangat indah dan mempesona. Ini kita tadi sudah sama-sama mengarungi arung jeramnya tadi dari Desa Kapras. Itu upaya yang kami laksanakan dari pihak kecamatan, tentu saja dengan media promosi, salah satunya dengan mengundang media untuk melakukan peliputan dan juga merasakan sendiri sensasi untuk wisata arung jeramnya tadi. Harapan saya tentu saja dengan sesuai dengan visi misi Bapak Bupati, yang salah satu visinya itu adalah untuk meningkatkan pariwisata di daerah. Salah satunya yang kita lewati tadi, tentu saja kami juga harapannya akses jalan, kemudian transportasi dan juga pusat informasi akan dibangun di sini dan juga didukung oleh dinas-dinas terkait termasuk Dinas Pariwisata. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga maupun kerabat pada akhir pekan merupakan upaya memanfaatkan waktu guna mempererat silaturahmi. Perkemahan keluarga menjadi salah satu alternatif yang saat ini mulai diminati masyarakat perkotaan. Selain dapat menjaga kekompakan, juga memberi edukasi khususnya pada anak-anak tentang pengenalan alam dalam pelestarian lingkungan di masa mendatang. Berlokasi di Desa Durian, Kecamatan Sebinge atau sering disebut dengan Namus Sirasira, Kabupaten Langkat, kawasan perkemahan ini dapat ditempuh dengan kendaraan dalam waktu 1,5 jam dari pusat kota Medan. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, apalagi tidak mengeluarkan biaya yang tidak begitu besar. Menjadi keasikan tersendiri bila liburan bersama keluarga dengan mendirikan perkemahan di Explore Sumatra Camp Namus Sirasira. Lokasi bernuansa alam dikelilingi hijaunya pepohonan dan aliran sungai Bingai dengan jarak yang tidak jauh. Pengunjung dapat beraktivitas berbagai kegiatan, mulai dari mendirikan tenda bersama, memasak, bermain musik, bermain api unggun, serta dapat mengitari sejuknya air sungai dengan menggunakan perahu karet. Wisata arung jeram atau rafting, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang sejuk di antara bermacam corak warna bebatuan besar dengan aliran sungai yang cukup aman bagi keluarga. Salah seorang pengunjung, Diar Astelito, mengatakan sudah sering berkunjung ke Explore Sumatra Camp dan menjadi pilihan bagi keluarganya berlibur menikmati keindahan alam Namus Sirasira dengan berkemah. Wisata arus deras, air, olahraga, arung jeram, bisa juga untuk keluarga, itu aja. Untuk jalannya, kondisi jalan kemari? Alhamdulillah 50% bagus. Sisanya ya dipermudah aja nanti, ya kan? Jarak Medan kemari berapa lama? 1 jam 15 menit. Namus Sirasira menjadi salah satu pilihan masyarakat Sumatera Utara untuk berwisata, memiliki pemandian air sungai yang bersih serta alamnya yang sangat asri dan dapat berkemah bersama keluarga.
Pantai Pasir Putih Parbaba di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir masih terlihat dipadati kunjungan wisatawan. Kendaraan mobil pengunjung pun terlihat antri di sejumlah pintu masuk menuju lokasi pantai ini untuk melihat keindahan pantai ini. Beginilah suasana Pantai Pasir Putih Parbaba di Kabupaten Samosir yang masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pengunjung di lokasi Pantai Pasir Putih Parbaba ini banyak meminati permainan wahana air, sekalipun harus mengantri. Keceriaan pengunjung masih terlihat saat bergiliran untuk bermain banana boat dan wahana air lainnya yang dapat dinikmati. Selain bermain air di pantai ini, wisatawan juga terlihat banyak yang berburu souvenir milik pedagang di lokasi Pantai Pasir Putih Parbaba untuk dijadikan kenang-kenangan. Salah seorang pengunjung, Levi Tamba, mengaku merasa terhibur melihat keceriaan para pengunjung di lokasi pantai dengan keindahan alam Danau Toba, sekaligus berburu souvenir yang menarik hasil dari kerajinan tangan untuk dibeli. Saya melihat pertama ya dari hasil kerajinan yang dijual di sini ya, yang diperdagangkan, terus aktivitas orang-orang yang datang ke sini, ya apa yang dilakukan itu menikmati pantainya. Juga indahnya panorama Danau Toba, Pak ya? Ya, panoramanya apalagi kelihatan matahari mau terbenam itu, sepertinya ada mirip-mirip Bali dikit gitu ya. Sedangkan salah seorang pedagang Mangoloisi Haloho mengatakan banyak pengunjung wisata yang datang meminati permainan banana boat dan wahana air lainnya. Begitu juga dengan souvenir yang menarik hasil dari kerajinan tangan, banyak diburu pengunjung dibeli untuk dijadikan kenang-kenangan. Pantai Pasir Putih Parbaba ini seperti banana boat, permainan wahana air, dan juga aksesoris-aksesoris seperti kerajinan tangan. Minat pengunjung wisatawan untuk bermain wahana banana boat ini ramai Pak juga? Ya, masih diminati oleh para pengunjung kita juga yang datang ke Pasir Putih ini. Dengan souvenir Pak, bagaimana Pak? Banyak yang membeli? Sama. Sementara untuk menikmati indahnya Danau Toba dari lokasi Pantai Pasir Putih Parbaba ini, pengunjung dikenakan biaya retribusi masuk sebesar Rp5.000 untuk satu orang pengunjung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alviniokori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.